Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah malam hari ini ialah Bapak Diaken Novi Likumahua. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Keesan 6, bait yang pertama dan yang kedua, bergemarlah dan bersukaria. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadilah kasih setia Tuhan Allah. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Haleluya. Kita akan membuka ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Mazmur 118 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 yang menyatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. inilah pintu gerbang Tuhan, Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan.
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sambil Alkitab tetap terbuka di tangan Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa memohon Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan Alkitab di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, Bapa yang baik, di malam yang indah dan berbahagia ini Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, udah siap untuk membaca firman Tuhan di malam hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan membawa kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Untuk itu Tuhan, kami undang Engkau masuk di tengah-tengah kami. Curahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan, dan artikanlah firman ini bagi kami Tuhan, dan terutama bagi hamba yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Kuasailah hamba dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar hamba mampu melakukan semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan kita di malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena cinta kasih-Nya, penyertaan-Nya bagi kita. Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa berada sampai saat ini dan melakukan ibadah keluarga. Walaupun kita melakukan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing, tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita dalam ibadah ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan atau renungan di malam hari ini, Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang bercerita tentang perempuan Kanaan, diberikan judul oleh Majelis Sinode di dalam Sabda Bina Umat yang dipegang oleh Bapak, Ibu, dan saya, berjudul Iman Tanpa Batas. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama ini berbicara tentang seorang perempuan Kanaan. Perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya menurut catatan Injil Matius tidak hanya di suatu tempat saja, tetapi berjalan keliling ke banyak wilayah. Ketika melakukan pengajaran, Tuhan Yesus bisa berada dalam bait Allah ataupun dalam perahu di tengah-tengah danau atau di atas bukit dan lain-lain. Dan tidak hanya di daerah orang-orang Yahudi saja, tetapi juga di wilayah yang bukan orang Yahudi. Seperti di dalam perikop bacaan kita saat ini, di mana Tuhan Yesus ada di Tirus dan Sidon, daerah yang terletak di luar wilayah orang Yahudi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah Sidon dan Tirus, daerah yang bukan wilayah orang Yahudi, maka tidak heran Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan. Dan pada saat itu, perempuan Kanaan ini sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi pergumulan hidup, di mana anak perempuan atau anak gadisnya sedang mengalami sakit, yaitu kerasukan setan.
dan sangat menderita. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat bagaimana orang mengalami kerasukan setan. Ya. Udah pasti pikirannya tidak ada, dia pasti berontak. Dia melakukan apa saja yang semaunya dia. Namanya juga setan, ya setan. Kayak gitu. Dan pada saat itu, perempuan Kanaan ini meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan perempuan ini menunjukkan bahwa dia tahu siapa Yesus dan dia mengakuinya sebagai Tuhan. Keturunan dari Raja Daud, Raja Israel yang termasyhur. Ia pun juga tahu bahwa Yesus sangat maha pengasih. Dengan permintaannya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus menerima perempuan Kanaan ini? Tidak, Bapak Ibu. Malahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tidak menghiraukan perempuan Kanaan itu. Dan Yesus meminta kepada muridnya untuk menyuruhnya pergi. Kenapa sampai bisa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut kepada perempuan Kanaan ini? Jawab Yesus di ayat yang ke-24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus datang, maksud dan perkataan ini adalah Yesus datang hanya untuk umat Israel yang berdosa, bukan untuk orang Kanaan. Apakah dengan penolakan Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan ini sehingga membuat dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Di ayat 25 mengatakan, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Perempuan ini tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan. Sikap perempuan Kanaan ini mau menunjukkan dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan berserah diri dengan cara menyembahnya. Tetapi Tuhan Yesus tetap bersikap untuk tidak menghiraukan perempuan Kanaan ini dengan mengatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus mungkin menurut kita, Bapak Ibu dan saya, agak kasar. Tetapi di sini Tuhan Yesus kembali mau menekan bahwa dirinya datang pertama-tama hanya untuk orang Yahudi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kedua kalinya perempuan Kanaan ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Pertama kali dia mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menghiraukan omongan dia, permohonan dia. Kedua kali dia mendekatkan diri juga, Tuhan Yesus juga tidak menghiraukan apa yang dibicarakan oleh perempuan Kanaan ini. Pertanyaannya, apakah dia mundur? Apakah dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus?
dan murid-muridnya, atau dia pergi mencari pengobatan di tempat lain kepada anak gadisnya ini? Tidak, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan. Melainkan perempuan kanan ini balik menjawab Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-27. Perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sungguh luar biasa perempuan kanan ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jawaban ini menunjukkan bahwa perempuan kanan ini mengerti. Dia bukan orang Yahudi, dan tidak semua orang Yahudi juga mau menerima Yesus. Karena itu dia yakin dan percaya dengan iman tanpa batas. Ketika mau percaya, dia pasti diterima oleh Tuhan Yesus. Meskipun hanya makan remah-remahnya saja, tetapi tetap sama-sama roti. Itulah yang dibicarakan oleh perempuan kanan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan jawaban perempuan kanan itu membuat Yesus menerimanya. Dia membuat hati Yesus terbuka untuk menerima dia dan mau menyembuhkan anak perempuan yang sedang kerasukan setan. Di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu karena jawaban mencerminkan iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Perempuan kanan ini memiliki iman yang besar, iman tanpa batas. Walaupun ditolak sama Tuhan Yesus, tapi dia tetap mendekati Tuhan Yesus terus. Karena dia yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus sajalah yang dapat menyembuhkan anak gadisnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan renungan di malam hari ini, Tuhan Yesus juga menginginkan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, memiliki iman tanpa batas, sama seperti dengan perempuan kanan ini. Apalagi sekarang ini, di mana kita sedang mengalami masa-masa COVID-19. Yang kita tahu, segala sesuatu dibatasin. Gereja-gereja pun terdampak, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama, baik di gedung gereja maupun di sektor kita masing-masing dalam melakukan ibadah keluarga. Walaupun kita dibatasin oleh COVID-19 ini, Bapak Ibu, tapi ingat, iman kita kepada Tuhan Yesus tidak bisa dibatasin. Karena walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di sektor kita masing-masing, tapi kita masih bisa mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, yaitu secara live streaming. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus lewat ibadah-ibadah yang diadakan.
Karena dari situlah kita memupuk iman kita kepada Tuhan Yesus tanpa batas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masing-masing juga mempunyai pergumulan hidup dan ingin dapat kita mengatasinya. Untuk itu firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kita tentang iman yang tanpa batas, seperti dengan perempuan Kanaan. Itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengatasi segala pergumulan apapun yang dialami oleh Bapak, Ibu, dan saya. Hanya Dia minta untuk kita datang mendekati diri kepadanya. Bukan kita makin jauh. Mari kita semakin setia, beribadah, dan memohon dengan segala kehendaknya, kerendahan hati, serta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ia sungguh Maha Pengasih. Jika kita taat dan beriman padanya, maka keimanan kita adalah iman yang tanpa batas. Dengan demikian, kita juga akan dipulihkan dan mendapat pertolongan yang tanpa batas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan di malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, tetap kita andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, untuk mengaminkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama dan yang kedua. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami muliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena penyertaan-Mu kepada kami, cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Di malam yang indah dan berbahagia Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, Jemaat GPIB Cipecang, kami boleh melakukan ibadah keluarga kami Tuhan. Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dalam mengikuti ibadah di malam hari ini. Ya Bapa yang baik, di malam yang indah dan berbahagia Tuhan Yesus, kami datang pada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan jemaat kami ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami GPIB Cipecang ini Tuhan. Tuhan berkati jemaat kami, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 6 Tuhan. Rumah tangga kami masing-masing, Tuhan mengenal, Tuhan tahu. Bapa, dalam pergumulan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing Bapa, Engkau mengetahuinya Bapa. Untuk itu kami mohon daripada-Mu, Engkau datang bagi kami, di rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan, dengan seluruh kehidupan kami, dengan pergumulan hidup kami masing-masing ya Bapa. Di saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam pergumulan hidup, jemaat-jemaat yang lagi sakit Tuhan. Tuhan datang, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka ya Bapa. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya. Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang lagi bersedih, Tuhan datang, Tuhan hiburkan mereka. Dan bagi jemaat-jemaat yang lagi dalam mencari pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka ya Bapa, untuk masa depan mereka, kehidupan mereka, yang sudah mendapat pekerjaan, Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan jemaat GPIB Cipecang ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja kami Tuhan. Tuhan mengenal gereja kami Bapa. Pakailah gereja kami Tuhan, agar banyak jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Lindungi gereja kami ini Tuhan Yesus GPIB Cipecang Tuhan. Tuhan tahu permasalahan-permasalahan yang sedang kami hadapi. Pergumulan untuk gereja kami ini Tuhan. Tuhan tahu semua itu Bapa. Buka jalan bagi kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mengatasinya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta, sebagai kepala gereja Tuhan Yesus KMJ. Tuhan berikan kekuatan Tuhan bagi beliau, agar beliau mampu Tuhan membawa gereja ini Tuhan ke jalan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Tuhan berkati kami semua Tuhan Yesus yang terlibat dalam persekutuan gereja GPIB Cipecang ini Tuhan Yesus. Bapa, baik kami sebagai presbiter, diaken, penatua, BPPJ, unit misioner, karyawan kantor, sekretariat gereja, Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Tuhan lindungi kami Tuhan, berikan kami semangat dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Jaga kami, lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan.
Bapa yang baik, di saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, bagi janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Lindungi mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam hari tua mereka Tuhan. Tuhan temani mereka ya Bapa. Berikan mereka umur panjang Tuhan. Angkat segala penyakit dalam tubuh mereka ya Bapa. Dan berikan mereka kesehatan yang baik. Bapa yang baik, di saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan mengenal bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana kami saat ini Tuhan Yesus sedang dilanda oleh virus yang mematikan. Virus COVID-19 Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup bebas Tuhan. Kami hidup boleh seperti semula lagi ya Bapa. Beraktivitas dalam melakukan pekerjaan kami, dalam melakukan ibadah-ibadah kami Tuhan, persekutuan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan, pada saatnya Tuhan selalu indah pada waktunya. Untuk itu Tuhan, kami selalu berseru kepada Engkau Tuhan. Kiranya Kau berikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Berkati pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, sampai dengan pemerintahan terkecil Tuhan, RT, RW semua Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapa, lindungi mereka Tuhan. Agar mereka bisa membawa negara ini Tuhan, ke jalan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Tuhan Yesus, di saat ini Bapa, kami datang kepada Engkau juga Tuhan. Kami menyerahkan semua yang terlibat pada malam hari ini Tuhan. Pemandu lagu, organis, petugas live streaming. Tuhan berkati mereka semua Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan. Pakailah mereka lebih luar biasa lagi ya Bapa, dalam melayani Engkau. Berkati mereka di mana mereka pun berada Tuhan Yesus. Yang sudah bekerja Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan mereka ya Bapa. Yang sedang mencari-cari pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Yang dulu di bangku pendidikan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kepintaran bagi mereka ya Bapa. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Bapa yang baik, Bapa yang kaya sorga, kami berdoa juga Tuhan bagi keamanan gereja kami Tuhan. Tuhan lindungi mereka, jaga, pelihara mereka Bapa, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai keamanan, menjaga keamanan di gereja kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kaya sorga, banyak pinta yang kami minta daripadamu Tuhan. Tapi sebelum kami menyebut satu persatu Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang kami inginkan. Untuk itu Tuhan kami minta Tuhan, jika yang terbaik bagi kami Tuhan, Engkau berikan bagi kami. Jika itu yang terburuk bagi kami Tuhan, Tuhan jauhkan daripada kehidupan kami. Bapa, inilah doa yang kami naikkan pada Engkau di malam hari ini Bapa. Dengarkan doa kami ini Tuhan Yesus, dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan pada murid-murid-Mu dan juga pada kami di malam hari ini Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 30 ayat yang kelima menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 380, bait yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta jemaat malam hari ini akan dilaksanakan ibadah Natal sektor pelayanan 4 pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 17 WIB di Gedung Gereja GPIB Cepecang. Yang selanjutnya akan dilaksanakan pertemuan warga Sidi Jemaat secara daring via WhatsApp grup sektor dari mulai WhatsApp grup sektor 1 sampai dengan ke-6 dimulai dari hari Rabu 20 Januari sampai dengan 3 Februari 2021 dan akan dikoordinasi oleh majelis sektor masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian. Catatan, jemaat bisa menyampaikan saran atau masukan melalui WhatsApp grup sektor masing-masing untuk kemudian hasil dari diskusi yang telah disepakati bersama dalam grup sektor dirangkum dan disusun secara tertulis oleh majelis sektor untuk diserahkan ke PHMJ. Demikian warta jemaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang jemaat berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat nomor 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku di
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah di malam hari ini sudah selesai. Shalom, selamat malam.